Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dimudahkan rezekinya ya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang rivalitas dua orang pencuri karya seni bernilai tinggi paling dicari di dunia. Mereka adalah Bishop dan Nolan. Mereka bersaing dalam mengumpulkan 3 telur peninggalan Ratu Cleopatra berlapis emas dan bertahtakan berlian yang akan dijual pada seorang pengusaha kaya di Mesir. Seorang agen FBI bernama John Hartley terpaksa ikut terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Buat kalian yang penasaran, yuk kita langsung ke ceritanya. Though many know the tragic love story of Film dibuka dengan narasi yang menceritakan ketika dulu Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra, ia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur emas yang dihiasi dengan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis dengan cara bunuh diri. Dan telur tersebut masih menjadi misteri. Selama berabad-abad, masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah sebuah dongeng. Hingga pada akhirnya di tahun 1907, seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut yang akhirnya menjadi buronan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma. Sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Dan telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri dan belum diketahui keberadaannya. Di awal film, terlihat seorang pria sedang membuat telur duplikat dari telur pertama Ratu Cleopatra. Sementara itu, di sebuah museum nasional di kota Roma, terlihat seorang agen yang baru saja datang bernama John Hartley. Dia bekerja sama dengan Interpol bernama Das yang mendapat informasi dari seorang informan bernama Bishop bahwa Nolan, seorang pencuri karya seni barang antik langka bernilai tinggi di dunia, akan melakukan pencurian di museum tersebut. Kemudian Das dan Hartley menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum itu. Namun sang direktur keberatan karena dia yakin telurnya dalam keadaan aman dan meragukan kredibilitas dari Hartley dan informannya. Hartley lalu meminjam sensor panas dan melihat bahwa ternyata telur tersebut adalah sebuah telur replika. Untuk membuktikannya, Hartley lalu menyiram telur itu dengan sekaleng soda dan seketika telur tersebut meleleh seperti sebuah lilin. Das selalu memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan. Nolan, si pencuri yang sedang berada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan. Hingga akhirnya Nolan pun terpojok. Namun ketika Das datang, Nolan berhasil mengecoh Hartley. Sempat ingin mengejar menggunakan sebuah mobil sport, namun Hartley pun tertabrak dan Nolan berhasil melarikan diri. "25 jam kemudian, Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali, Indonesia. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan terkejut karena ternyata Hartley sudah berada di sana. Nolan akhirnya tak bisa berkutik ketika Das dan sekumpulan polisi Indonesia mengepung dirinya. Di sana, Hartley mengatakan beberapa informasi yang telah dia peroleh mengenai Nolan. Mulai dari pencurian pertamanya ketika berusia 8 tahun dan selalu melakukan aksinya seorang diri karena dia tak suka bekerja dengan sebuah tim. Nolan adalah anak tunggal. Ayahnya seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Nolan mencuri hanya untuk bersenang-senang dan selalu melakukan pencurian yang berisiko besar untuk menarik perhatian.
Bahkan dia juga sengaja ketahuan dan kemudian melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya hebat. Get him ready to move. How'd you find me? Well, the same way I knew that you were going to steal the egg in Rome. Bishop. Ketika Das memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil Hartley, ternyata orang itu adalah Bishop yang sedang menyamar. Dia lalu mencuri telur itu dan menggantinya dengan telur palsu. Sempat curiga karena pintu belakangnya masih terbuka, namun Hartley mengabaikannya karena telur terlihat masih berada di sana. 32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi Hartley dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra. Karena ternyata telur yang mereka bawa saat itu hanyalah sebuah telur replika. Ditambah lagi bukti transfer $8 juta di sebuah rekening bank di Swiss atas nama John Hartley. Hartley kemudian dibawa ke Rusia dan ditahan di sebuah penjara terisolir. Saat sampai di sana, Hartley terkejut. Ternyata dia sekamar dengan Nolan. Di sini, Nolan mulai mendoktrin Hartley bahwa mereka berdua adalah korban dari Bishop, di mana Bishop sengaja memperalat Hartley untuk menangkap Nolan, kemudian dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir sebesar $300 juta sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama, dan dia akan mengincar telur kedua yang saat ini berada di tangan seorang mafia senjata bernama Sottovoce, pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Sebagai pembalasan karena kesal telah ditangkap, Nolan memberitahu ke semua tahanan bahwa Hartley adalah seorang agen FBI. Kemudian salah seorang tahanan yang bertubuh besar menghampiri Hartley dan kemudian menghajarnya. Ketika berada di dalam sel, mereka diminta untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah Bishop. Sebelum menjelaskan tujuannya, Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali. Dan dia juga telah menjebak Hartley. Maksud kedatangannya kali ini adalah mengajak Nolan yang ternyata mengetahui lokasi telur ketiga untuk bekerja sama dengannya. Sebagai gantinya, Bishop akan melepas Hartley dan Nolan dari tahanan dan memberi mereka bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Namun, alih-alih menerima tawaran wanita itu, Hartley mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara dan berencana mendahului Bishop untuk mencuri telur kedua dari Sottovoce serta menangkap Bishop. Dan begitu, Hartley dapat memulihkan nama baiknya kembali, sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Di sana, Nolan menceritakan dirinya dan sang ayah. Ketika kecil, Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Padahal saat itu Nolan sama sekali tak mencuri arloji itu. Sejak saat itu, ayah Nolan menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari, Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa meminta maaf sedikitpun padanya. Dan dari sanalah, Nolan pun tak pernah lagi menegur sang ayah, hingga kematiannya. Keesokan harinya, ketika Nolan dan Hartley ditugaskan memperbaiki dinding penjara, Nolan menyelipkan sebuah batu di bagian bawah susunan batu mereka, yang akan berguna nanti saat akan melakukan pelarian. Do something, it's slipping. Oh, relax, Baldilocks. See? Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry menggunakan cairan pembersih serta menghajar petugas di sana. Essentially, nitric acid. You get nitroglycerin. You get nitroglycerin. We should run. Go, 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 go. Menggunakan kartu salah satu penjaga, mereka berhasil menuju bagian luar tahanan. Dan ketika sampai di depan dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat ia selipkan. Mereka lalu berjalan di sisi luar tembok tahanan menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Thank you.
Sementara Hartley berusaha memperlambat para penjaga yang mengejar mereka, Nolan segera berlari menuju helikopter. Hartley lalu berhasil menembak rantai pintu dan menghambat para penjaga. Namun di sisi lain, sipir penjara mengambil sebuah bazooka dan menembakkan pada Hartley. Beruntung Hartley masih selamat dan berhasil masuk ke dalam helikopter. Mengira situasi sudah aman, tiba-tiba sebuah bazooka kembali ditembakkan. Why is that blinking? Beruntung mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara itu di tempat lain, Bishop sedang menyekap seorang intel analis lalu menggunakan komputernya agar tak terlacak oleh Das. Di sana, ia memberitahu bahwa Nolan dan Hartley berhasil kabur dari penjara dan akan mencuri telur kedua di kediaman Sotto Voce. Di sisi lain, Nolan dan Hartley yang berhasil kabur, dibantu oleh seorang teman lama menggunakan jet pribadi, mereka terbang menuju Valencia. Nolan lalu menjelaskan bahwa penjaga di rumah Voce akan berotasi setiap 5 detik sekali, dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Rumah itu juga dilengkapi dengan 87 kamera pengawas tanpa titik buta sedikit pun, sehingga Nolan akan meretas sistem kamera tersebut. Dia juga telah menyiapkan teknologi defrag yang dapat meniru suara dan wajah seseorang. Karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan, sehingga jalan satu-satunya hanya dengan sensor wajah dan suara Voce. Hartley lalu ditugaskan untuk mencuri handphone milik Voce, karena mereka juga membutuhkan kode yang diberikan secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Voce yang sedang mengadakan pesta tahunan. Di sana, Hartley menyamar sebagai seorang tamu, sedangkan Nolan menjadi seorang pelayan. Tak diduga, Bishop ternyata juga berada di sana. Kesal karena merasa sudah dijebak, Hartley pun menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya, agar dapat membersihkan nama Hartley dan kembali menjadi seorang agen FBI. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Hartley kemudian mengajak Bishop berdansa agar wanita itu tak melarikan diri. Bishop lalu menanyakan apakah Nolan telah memberitahu lokasi telur ketiga padanya. Hartley pun menjawab bahwa Nolan masih merahasiakannya. Kemudian Voce mendekat dan mengajak Bishop berdansa. Watching you dance with this man at my party has made me quite... May I? Melihat kesempatan itu, Hartley pun dengan sengaja menabrak Voce dan mencuri ponsel darinya. I got it. Ternyata Inspektur Das juga berada di sana sedang memantau pergerakan mereka dan berencana segera melakukan penangkapan. Ketika Voce sedang memberi sambutan, Hartley dan Nolan segera melancarkan aksinya. Saat pengawas lengah, Nolan segera menyabotase kamera di ruangan tersebut dan menyesuaikan waktu rotasi dengan para pengawal, sehingga akhirnya mereka berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Hartley dan Nolan lalu berusaha membuka akses pintu tersebut menggunakan kode yang mereka dapatkan dari handphone milik Voce. Namun, pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV yang segera membunyikan alarm. Sementara Hartley dan Nolan yang telah sampai di ruangan dicegat oleh Das yang ingin segera menangkap mereka berdua. Go on. Detain your friend. You either arrest him or I arrest you both. What's it gonna be, Agent Hartley? I'm sorry. Oh. man. Oh, come on! I hate you.
Namun mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan segera menutup pintunya. Saat sampai di depan telur kedua, mereka dikejutkan dengan keberadaan Bishop di sana. Dia ternyata masuk melalui pintu yang lebih mudah, dan terjadilah perkelahian di antara mereka bertiga. Karena Hartley ingin segera menangkap Bishop, sementara Nolan ingin mencuri telur di sana. Tiba-tiba, Voce datang ke ruangan tersebut. Tanpa diduga, ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Voce dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan Hartley akan datang mencuri telurnya. Keesokan harinya, mereka berdua terbangun dan ditahan di lantai bawah lapangan banteng. Bishop dan Voce memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur ketiga. Where the third egg is. Jika dia menolak, maka nyawa Hartley yang akan menjadi taruhannya. Melihat itu, akhirnya Nolan memberitahu di mana lokasi telur ketiga berada. Dia mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Voce pun bersulang. Namun tanpa diduga, ternyata Bishop telah meracuni minuman Voce hingga membuat pria itu pingsan. Bishop pun segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu menuju lokasi telur ketiga. Tak lama kemudian, Voce pun terbangun dari pingsannya. Dia lalu mengambil senjata dan berusaha menembak Hartley dan Nolan. Beruntung, Hartley berhasil melepas borgol dan seketika mengajar Voce. Awalnya Hartley berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu mengenai keberadaan telur ketiga pada Bishop. Pada akhirnya, mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Saat keluar, mereka kaget karena ternyata itu adalah sebuah lapangan matador dengan seekor banteng yang bersiap untuk mengejar mereka. Sempat ingin kembali masuk, tapi Voce segera menembakinya. Mereka pun berlari sekuat tenaga menghindari kejaran banteng yang sedang mengamuk. Akhirnya mereka selamat dan berhasil kabur dari sana. Dalam perjalanan di kereta api, Nolan dan Hartley sepakat untuk saling membantu satu sama lain. Nolan akan membantu Hartley menangkap Bishop dan membersihkan namanya. Sementara Hartley membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. Akhirnya Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pencinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga itu. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton. Selama 70 tahun, para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara orang-orang itu, ayah Nolan salah satunya. Suatu hari, ketika dia berada di kantor ayahnya, Nolan tak sengaja menemukan arloji yang menjadi penyebab perselisihannya dengan sang ayah. Karena kesal, Nolan lalu membanting jam itu hingga rusak. Tanpa diduga, ternyata itu adalah arloji peninggalan Rudolf. Dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga. Singkat cerita, Hartley dan Nolan tiba di Argentina, di sebuah hutan kecil di mana diduga itu adalah tempat telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan, Hartley kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi itu. Dia merebut peta dan kompas milik Nolan, kemudian membantingnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali, ternyata itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan jam tangan ayahnya yang telah ia perbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker milik Nazi tersebut. Mereka takjub melihat isi bunker itu. Terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun, serta beberapa mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan telur ketiga Cleopatra. Namun tiba-tiba Bishop kembali muncul dan ingin merebut telur tersebut.
Let me save you the trouble. Ternyata dia tidak pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan Hartley lolos dari kejaran Voce untuk kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju tempat telur ketiga. So, hand it over. Come on, don't be shy. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang membuntuti Bishop juga tiba di sana. I am on their side. They shot at me first. Lalu, Nolan, Hartley, dan Bishop menaiki mobil antik untuk melarikan diri. Go, go, go! Sementara Das dan anak buahnya terus mengejar mereka bertiga. Mereka sempat kecolongan dan kehilangan telurnya. We're running out of road. Setelah melalui pertarungan seru dan menegangkan, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan telurnya kembali dan pergi dari sana. Namun karena khawatir dengan keadaan Hartley, dia kembali dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba Hartley muncul dalam keadaan baik-baik saja dan diikuti Bishop yang muncul setelahnya. Nolan lalu mengejek Bishop dengan mengatakan bahwa Nolan telah menang dan lebih unggul dari Bishop. Satu momen yang sangat dia nanti-nantikan sejak lama. Nolan tak peduli jika hanya memiliki satu telur, karena baginya uang bukanlah segalanya. Lebih unggul dari Bishop adalah hal yang terpenting. Terlebih lagi, sahabatnya Hartley akan segera menangkap Bishop. I'm gonna give you a lifetime supply of prison. And you know something that I've been wanting to say for years. Dan ketika Hartley akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah ciuman. Nolan pun terkejut. Ternyata Hartley dan Bishop adalah sepasang kekasih. Selama ini, Hartley telah menipu dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI dan semua ini telah direncanakan sejak awal oleh The Bishop yang beranggotakan Hartley dan kekasihnya. Akhirnya Nolan terpaksa menyerahkan telur ketiga pada The Bishop dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. Akhirnya, ketika telur Cleopatra tiba di Kairo, Mesir sebagai hadiah pernikahan untuk anak seorang miliarder, Hartley dan Bishop pun mendapatkan bayarannya. Ketika telur itu dibuka, sang putri miliarder ternyata malah lebih tertarik dengan kejutan yang lain, yaitu kehadiran Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahan itu. Tiba-tiba, acara pernikahan itu berubah menjadi penggerebekan. Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut. Lalu sang miliarder penyelenggara acara dan beberapa orang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara itu, Hartley dan Bishop segera pergi dari tempat itu. Di suatu hari, Hartley dan kekasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah. Dan secara mengejutkan, Nolan ternyata juga berada di sana. Dia bercerita bahwa dirinya memang ditangkap oleh Das. Namun dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirim ke penjara. Untuk membalas perbuatan mereka, Nolan membocorkan pada Das lokasi Hartley dan Bishop menyimpan uang hasil penjualan telur mereka. Rekening Hartley pun telah dibekukan, dan mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Nolan pun beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Kemudian Nolan menawarkan pekerjaan pada keduanya dengan target yang lebih besar. Jika mereka menolak, maka Inspektur Das akan segera menangkapnya. Karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka pada Inspektur Das. What are we stealing? This. Di akhir film, Inspektur Das yang mendapat informasi tentang lokasi mereka ternyata hanya mendapati sebuah kapal pesiar yang kosong. Kemudian dia memberikan segel red notice pada ketiganya sebagai orang yang paling dicari di dunia. Dan film pun selesai. Nah, menurut teman-teman, gimana alur film kali ini? Semoga bisa menjadi hiburan buat kalian semua ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Bye-bye!